Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada teman-teman semuanya dan juga Baby Sensei. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rania Maharani, Junita Ayu Lestari, dan Nadijatu Sakia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian keterampilan. Konsep dan teknik penilaian keterampilan. Saya akan menjelaskan mengenai konsep penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau juga bisa disebut dengan penilaian psikomotorik adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kompetensi inti 4 atau KI 4 yaitu keterampilan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi inti 3 atau KI 3 yakni pengetahuan. Maksudnya tidak bisa dipisahkan ini adalah kompetensi pengetahuan ini menunjukkan peserta didik tahu tentang keilmuan tertentu dan kompetensi keterampilan ini menunjukkan peserta didik bisa atau mampu tentang keilmuan tertentu tersebut. Jadi dua kompetensi ini saling melengkapi satu sama lain. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan KD pada KI 3 yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau real life. Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan. Secara bertahap, satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Teknik penilaian keterampilan. Guru dapat menilai kompetensi keterampilan peserta didik dengan berbagai teknik. Tetapi untuk kali ini, saya hanya mengambil 4 teknik yang biasa digunakan oleh guru, yaitu 1. Penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu tertentu menggunakan tes praktik atau unjuk kerja dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan atau observasi. Yang kedua, penilaian proyek, yaitu dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek. Ketiga, penilaian portofolio, yaitu penilaian dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen kumpulan portofolio. Dan yang terakhir adalah penilaian produk. Penilaian ini menggunakan instrumen berupa daftar cek atau skala penilaian yang disebut dengan rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Berikut ini adalah skema teknik penilaian keterampilan yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja, kinerja, atau praktik. Penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik adalah penilaian tindakan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Penilaian ini dapat digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktikum di laboratorium, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, dan lain-lain. Pengamatan unjuk kerja atau kinerja atau praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Contohnya, untuk menilai unjuk kerja di laboratorium, maka dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk contoh yang lainnya, untuk menilai kemampuan berbicara, maka dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti diskusi, berpidato, bercerita, dan wawancara. Berikut adalah contoh rubrik penilaian kinerja. Yang pertama yaitu ditulis terlebih dahulu mata pelajarannya apa, kelas, semester, tahun pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator soal. Lalu di dalam tabel ada 3, yaitu ada kriteria, skor, dan indikator. Untuk kriterianya ada persiapan, pelaksanaan, hasil, dan laporan. Lalu guru menentukan skornya dan indikator.
Contohnya pada kriteria persiapan untuk skor 3 yaitu dengan indikator pemilihan alat dan bahan tepat atau sangat tepat. Untuk skor 2 yaitu pemilihan alat atau bahan tepat. Untuk skor 1 pemilihan alat dan bahan tidak tepat. Dan skor 0 untuk indikator tidak menyiapkan alat dan atau bahan. Dan seterusnya sampai kriteria laporan. Selanjutnya yaitu contoh pengisian format penilaian kinerja atau praktik. Di dalam tabel yaitu ada nomor, nama yaitu nama-nama siswa, skor, ada persiapan, pelaksanaan, hasil, dan laporan. Ini sesuai dengan kriteria yang ada pada rubrik penilaian yang sebelumnya telah disusun. Lalu jumlah skor dan nilai. Contoh pada siswa yang bernama Fulan mendapatkan skor pada kriteria persiapan yaitu 3, pada pelaksanaan mendapatkan skor 5, hasil mendapatkan skor 4, dan laporan mendapatkan skor 2. Jumlah skor yaitu 3 ditambah 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Untuk menentukan nilai, penjelasannya ada di bawah. Skor maksimal sama dengan jumlah skor tertinggi setiap kriteria. Pada contoh di atas, pada contoh di tabel, yaitu skor maksimalnya ada 3, 7, 6, dan 3. Ini skor maksimalnya tertulis yang di dalam kurung. Contohnya persiapan dalam kurung 3. Maka artinya skor maksimal persiapan yaitu ada 3. Jadi itu dijumlah sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 6 tambah 3 sama dengan 19. Lalu untuk menentukan nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, yaitu skor perolehannya 14 dibagi skor maksimalnya 19 dikali 100 sama dengan 73,68, maka dibulatkan menjadi 74. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus diselesaikan peserta didik baik secara individu maupun kelompok dalam waktu atau periode tertentu. Tugas tersebut bisa berupa investigasi atau penelitian tentang suatu masalah yang berkaitan dengan materi KD, mulai dari perencanaan, pengumpulan data atau informasi, pengolahan data, penyajian data, dan menyusun laporan. Penilaian proyek ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan dari peserta didik secara jelas. Selanjutnya yaitu contoh rubrik penilaian proyek. Yang pertama yaitu ditulis terlebih dahulu mata pelajarannya apa, kelas atau semester, tahun pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator soal. Lalu terdapat rumusan tugas proyek. Ini berisi tentang instruksi. Instruksi tugasnya seperti apa? Yang pertama, lakukan penelitian mengenai permasalahan sosial yang berkembang pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua yaitu tugas dikumpulkan sebulan setelah hari ini. Tuliskan rencana penelitianmu, lakukan dan buatlah laporan. Laporan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, perumusan masalah, cara pengumpulan informasi atau data, kelengkapan data, penyajian informasi, pengolahan data, dan kesimpulan. Dalam membuat laporan, perhatikan sistematika laporan, penggunaan bahasa, dan tampilan laporan. Lalu dibuatlah tabel yang berisi nomor, aspek, dan skor. Pada bagian aspek perencanaan yaitu membuat latar belakang dan rumusan masalah. Setelah itu diberi rubrik penilaiannya. Jika tepat mendapatkan skor 3, jika kurang tepat mendapatkan skor 2, jika tidak tepat mendapatkan skor 1. Begitu juga pada aspek pelaksanaan dan pelaporan hasil. Jika sudah, maka nilai yang didapatkan oleh siswa diakumulasikan sesuai aspek, lalu ditulis dalam kolom skor.
Selanjutnya yaitu contoh pengolahan penilaian proyek. Pada tabel yaitu ada nomor, nama yaitu nama siswa, skor ada persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Ini sesuai dengan aspek pada rubrik penilaian yang sebelumnya telah disusun. Lalu jumlah skor dan nilai. Contoh pada siswa yang bernama Fulan mendapatkan skor pada persiapan yaitu 6, pelaksanaan mendapatkan skor 8, dan laporan mendapatkan skor 9. Jumlah skor maka 6 ditambah 8 ditambah 9 yaitu 23. Untuk menentukan nilai seperti pada keterangan di bawah. Skor maksimal sama dengan jumlah skor tertinggi setiap kriteria, yaitu yang ada di dalam kurung, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 9, sama dengan 27. Untuk menentukan nilai, yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, sama dengan skor perolehannya 23 dibagi skor maksimalnya 27 dikali 100 sama dengan 85,19, maka dibulatkan menjadi 85. Kemudian, yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, atau berupa hasil tes yang bukan berbentuk nilai, atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Terdapat beberapa tipe portofolio, yaitu portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan atau konteks mata pelajaran. Setiap karya pada dokumen portofolio harus memiliki makna atau kegunaan bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua peserta didik. Karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio antara lain karangan, puisi, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Dokumen portofolio dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sehingga pendidik dapat memanfaatkan portofolio untuk mendorong peserta didik mencapai sukses dan membangun kebanggaan diri. Kemudian, berikut adalah contoh format penilaian portofolio dokumentasi yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, dan contoh format penilaian portofolio proses yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, yang keempat adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni berupa patung, lukisan atau gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk ini bertujuan untuk 1. Menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. 2. Menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan 3. Menilai kemampuan peserta didik dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya.
Kemudian gambar berikut adalah contoh format penilaian produk. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.